pujian penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Teman-teman, kita mau mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru, nafas yang baru Kau berikan kepada kami. Sekarang kami mau mulai ibadah kami, berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan juga kami undang Kau hadir dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Kita mau memuji Tuhan dengan nyanyian kita. Kakak happy, adik-adik happy, kita semuanya happy. Pasukan Kristus Siap. Yeay. Kita nyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita ulangi dari awal ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lagi happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku lebih gede lagi, cintaku lebih besar lagi, cintaku lebih besar lagi, cintaku semakin mendalam, semakin mendalam. Beri pujian untuk Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik, siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyikan lagu yang menjadi Tuhan kita. Menjadi Tuhan kita. Yesus namanya. Yang menjadi raja. Yang menjadi raja kita. Siapa adik-adik? Yesus namanya. Yang menebus. Yang menebus dosa kita. Siapa? Yesus namanya. Yang kasihnya sempurna. Yang kasihnya sempurna. Yesus namanya. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Ya Yesus. Yesus namanya. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Ya Yesus, ya Yesus, ya Yesus. Ya Yesus. Yesus namanya. Kita ulangi dari awal. Yang menjadi Tuhan kita. Siapa dia? Yesus namanya.
Yesus, ya Yesus, ya Yesus, Yesus namanya, ya Yesus, 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 Yesus namanya, Yesus namanya, Yesus namanya. Haleluya. Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita senangkan Tuhan kita lewat penyembahan kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini setiap kami Tuhan, kami bawa pujian kami. Kami mau senangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarkan kami bebas menyembah-Mu ya Tuhan. Biarkan kami memuji-Mu. Yesus Tuhan, Kaulah yang kami kasihi. Terima kasih Bapa. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Sing how I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord, yes I love you Jesus, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Sing Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you Lord. Sing Jesus, 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 yes, you are the one I love. Oh Jesus, 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 forever I love you Lord. Adik-adik, katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau cinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. How I love you Lord, I love you Lord, I love you Jesus, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Sing Jesus, Jesus,
Tuhan kita. Sing like never before. Oh my soul. Yes Lord, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Yes Lord, yes Jesus. Namamu Tuhan yang kami tinggikan dari rumah-rumah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh my soul, I worship your holy name. I worship Lord, I worship your holy name. I worship your holy name. Oh Jesus, Jesus, I worship you Lord. Kami meninggikan namamu ya Tuhan dari rumah kami. Kami mau senangkan Kau dengan pujian kami ya Tuhan. Hanya Kau yang kami tinggikan. Mari adik-adik, bangkitkan rohmu memuji Dia. Bangkitkan rohmu menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Ini tanda cinta kami kepadamu Yesus. Ini tanda terima kasih kami padamu ya Tuhan. Ini segenap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Pakai kami lebih walaupun kami masih kecil. Kami menyembah-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kami tinggikan Kau Raja kami. Tuhan pakai anak-anak yang ada di rumah-rumah. Pakai mulut mereka untuk menyembah Tuhan. Pakai mulut mereka untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyenangkan hati-Mu lewat pujian kami. Dari mulut kami mau Yesus, katakan Kau terima hebat kasih. Tuhan, Kau dahsyat Dapat Bapa. kami balas segala kebaikan-Mu Kau segalanya Tuhan. Tuhan. Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Hanya Yesus. namamu yang kami Terima tinggikan. kasih Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, Ya haleluya. Rala Bataka ya Shanda ya Ralabu. Mari adik-adik, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Saat ini kami mau berdoa. Kami mau berdoa buat bangsa kami Indonesia. Bangsa yang kami kasihi. Tuhan, Engkau mengasihi juga bangsa kami. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan bangsa kami. Begitu juga dengan kota kami Pekanbaru ya Tuhan. Tuhan kembalikan bangsa dan kota kami. Biarlah setiap kami bisa bebas memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memulihkan keadaan yang ada pada saat ini ya Bapa. Tuhan yang memberkati kami semua. Tuhan Kau yang memberkati buat pemimpin bangsa dan kota kami. Berikan mereka ya, berikan pemimpin kami ya Tuhan hikmat yang daripada-Mu. Biarlah kiranya takut akan Tuhan memenuhi setiap pemimpin bangsa dan kota kami Tuhan. Buat Bapak Presiden beserta dengan wakilnya. Buat Bapak Gubernur dan juga dengan wakilnya ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami buat mereka. Berkati setiap keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Berikan dia hikmat untuk bisa memimpin bangsa dan kota kami. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja kami yang ada di Gator Subroto yang dipimpin oleh Opa Niko ya Tuhan. Kau memberikan hamba-Mu kesehatan, kekuatan. Berikan hikmat yang daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan memberkati buat keluarga dari hamba-Mu ya Tuhan. Dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Kau juga memberkati buat wakil dari Opa Niko ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat gereja kami. GBI Gihon Rayon 12. Kau juga memberkati buat Opa Gede dan Opa Yuli. Tuhan berkati semua keluarga mereka ya Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Hikmat yang daripada Tuhan. Memenuhi setiap gembala kami ya Bapa. Terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan. Buat gereja anak ini ya Bapa. Kau yang memberkati setiap anak-anak. Kau juga yang memberkati ya Bapa buat orang tua. Kami mau berdoa buat papa mama kami ya Tuhan. Terima kasih kau memberikan kami papa mama yang baik. Tuhan juga yang mengasihi papa mama kami. Berkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukan papa mama kami. Tuhan yang buat berhasil. Semuanya Tuhan papa mama kami dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Begitu juga Tuhan dengan kami anak-anak Tuhan. Anak-anak kami kalau kami masih kecil. Tuhan mengasihi kami. Tuhan pakai kami sejak kami kecil. Tuhan berikan kami semangat dalam menjalani belajar mengajar melalui online ini ya Tuhan. Berikan anak-anak semangat, sukacita untuk menjalani setiap pembelajaran yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa setiap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami bisa mengerti apa isi hati Tuhan Yesus untuk kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, papa mama, opa oma. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Nyanyian Baru. Nih kakak tunjukkan gambar alat-alat musik. Ayo coba kita sebutkan namanya satu persatu ya. Ada biola, ada trompet, kecapi, snare drum, dan masih banyak alat musik yang lainnya lagi. Adik-adik pasti ada yang bisa memainkan alat musik tertentu. Ada yang bisa main biola, gitar, atau drum, atau harmonika, dan masih ada yang lainnya lagi ya. Tuhan Yesus seneng loh kalau kita bisa memainkan alat musik ditujukan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kalau kita menyanyi dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan hasilnya adik-adik, wow, dahsyat banget seperti firman Tuhan kita hari ini. Sebelumnya kita baca firman Tuhan di Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Kepala penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka, lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan,
apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu, jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka. Mereka datang minta maaf lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Kita melanjutkan firman Tuhan minggu lalu, di mana Paulus dan Silas melayani di kota Filipi. Ingat, Paulus dan Silas selalu diikuti oleh perempuan peramal yang selalu berteriak-teriak mengatakan, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepada kita tentang jalan keselamatan. Berhari-hari dia melakukan hal itu, sampai Paulus tidak bisa menahan kemarahannya lagi. Jadi Paulus berbalik dan berkata kepada setan itu, dengan kuasa Yesus Kristus, aku perintahkan supaya engkau keluar dari perempuan ini. Pada saat itu juga setan itu keluar. Perempuan peramal mengalami pelepasan dari setan. Pada waktu para majikan atau tuan perempuan peramal itu melihat bahwa mereka tidak akan mendapatkan keuntungan lagi dari hasil pekerjaannya, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka berdua ke tempat pertemuan umum di pasar untuk menghadap kepada para penguasa atau pembesar atau pejabat kota. Lalu di hadapan para pembesar-pembesar kota itu, majikan-majikan atau tuan perempuan dari peramal itu berkata, orang-orang ini adalah orang Yahudi yang mengacaukan penduduk kota ini. Mereka mengajarkan adat istiadat atau kebiasaan orang Yahudi. Dan kita sebagai warga negara Roma tidak pantas mengikuti atau melakukannya. Para majikan atau tuan dari perempuan peramal itu mengatakan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Juga orang banyak ikut menentang kedua rasul itu. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh merobek-robek pakaian Paulus dan Silas dan mendera mereka atau memukul mereka dengan cambuk. Ini Paulus dan Silas dikoyakkan bajunya dan dicambuk. Sobek bajunya, mereka harus dihukum cambuk, pengacau. Demikian teriakan orang-orang itu. Setelah mereka dicambuk dengan hebat sampai babak belur, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Lihatlah, sekarang mereka ada di penjara. Kasihan ya, tidak ada salah apa-apa, tapi di penjara. Lalu pembesar-pembesar kota menyuruh kepala penjara supaya menjaga mereka dengan ketat. Karena perintah itu, kepala penjara itu menahan mereka di kamar penjara yang paling dalam dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Dipasung seperti ini keadaan mereka di penjara, adik-adik. Tapi, apa yang mereka perbuat selama mereka di penjara? Galau, sedih, meratap, cengeng,
melamun, menangis meraung-raung, atau buat status di media sosial. Aduh, aku lagi di penjara nih, padahal nggak ada salah apa-apa, gitu. Tapi waktu itu belum ada HP pada waktu itu adik-adik. Jadi Paulus dan Silas nggak mungkin buat status. Lanjut. Dikatakan di firman Tuhan, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian lagu-lagu kepada Tuhan Yesus. Dan para tahanan yang lain ikut mendengarkan mereka. Mereka menyanyikan nyanyian baru buat Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus senang sekali. Lalu Tuhan membuat keajaiban sementara mereka sedang bernyanyi. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang kuat sehingga batu-batu pondasi dari penjara itu terguncang atau tergoyang. Semua pintu penjara itu terbuka dan semua rantai para tahanan itu terlepas. Pintu penjara terbuka dengan sendirinya. Mereka bebas. Hore, hore, hore. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang melihat anak-anak Tuhan Yesus memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan nyanyian baru. Lalu kepala penjara itu terbangun. Ketika ia melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya untuk membunuh diri. Karena ia menyangka adik-adik orang-orang tahanan sudah melarikan diri. Tapi Paulus berteriak sekeras-kerasnya, "Jangan bunuh diri, kami semua masih ada di sini," kata Paulus. Lalu sesudah kepala penjara itu menyuruh hambanya untuk mengambil lampu, dia berlari masuk ke dalam dan dengan gemetar ketakutan dia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Lalu ia mengantar mereka berdua keluar dan bertanya, "Tuan-tuan, apa yang harus aku lakukan supaya aku diselamatkan?" Paulus dan Silas menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan diselamatkan, dan semua orang yang ada di rumahmu." Lalu Paulus dan Silas memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara itu dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan pada tengah malam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka lalu membersihkan luka-luka mereka tadi. Maka kepala penjara dan semua orang yang di rumahnya langsung dibaptis. Kemudian ia membawa Paulus dan Silas ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia dan seluruh keluarganya senang sekali sebab mereka sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Besok paginya, para pembesar-pembesar kota mengirimkan petugas-petugas mereka kepada kepala penjara itu. Katanya, "Lepaskan kedua orang itu." Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, "Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan tuan-tuan. Jadi keluarlah sekarang dan pergilah dengan selamat." Lalu Paulus berkata kepada para petugas itu, "Kami warga negara Roma, tetapi pembesar-pembesar kota ini sudah menyuruh supaya kami dipukuli di depan umum. Dan itu dibuat tanpa menemukan kesalahan apapun pada kami. Lalu tanpa alasan mereka memasukkan kami ke dalam penjara. Dan sekarang mereka mau kami pergi secara diam-diam. Tentu saja kami tidak mau. Mereka sendiri yang harus datang kemari dan mengantar kami keluar." Lalu para petugas itu pergi melaporkan kata-kata Paulus kepada pembesar-pembesar kota itu adik-adik. Waktu mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah warga negara Roma, mereka menjadi takut adik-adik. Karena kalau hal itu dilaporkan kepada atasan mereka, mereka bisa kena hukuman. Maka mereka datang dan meminta maaf sama Paulus dan Silas. Sesudah mengantar Paulus dan Silas keluar, mereka memohon supaya keduanya meninggalkan kota itu. Sesudah itu, Paulus dan Silas pergi ke rumah Lydia. Dan waktu mereka sudah bertemu dan menghibur saudara-saudari seiman, mereka pergi meninggalkan kota itu.
Dalam Mazmur 96 ayat 1 dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan dalam Mazmur 40 ayat 4 dikatakan, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Dan banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Nyanyian baru adalah ekspresi atau pengungkapan perasaan dari orang-orang yang mempunyai pengalaman baru dengan Allah atas berkat dan perlindungan. Adik-adik dengar baik. Walaupun lagu yang dinyanyikan itu telah diciptakan lama sekali, tetapi kita dapat menyanyikan nyanyian baru yang timbul dari hati yang baru, sikap yang baru, dan keadaan yang baru. Nyanyian baru hanya bisa dinyanyikan oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nyanyian baru bukan berarti lagu baru ya. Nyanyian baru bukan cuma di mulut aja, tapi di tingkah lakunya juga. Sehingga orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Mari adik-adik, kita lebih sungguh-sungguh lagi pada waktu kita bernyanyi buat Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan nyanyian baru buat Tuhan. Tutup matanya, sungguh-sungguh di hadirat Tuhan. Mari adik-adik, kita nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Kutinggikan Engkau Tuhan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenar. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran. Selamat ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku Tuhan, di hidupku. Dengarkan baik adik-adik, kita punya mulut untuk memuji Tuhan Yesus. Tidak peduli apapun keadaan kita, kita mau nyanyikan nyanyian baru buat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau nyanyikan nyanyian baru buat Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, kita nyanyikan sekali lagi lagu ini. Kami tinggikan Kau Tuhan Yesus, kami tinggikan Engkau Bapa. Kan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam kami mau menyembah-Mu Tuhan. Dalam ku menyembah di dalam roh dan kebenaran.
Mari kita sembah Dia adik-adik. Katakan terima kasih sama Tuhan Yesus. Hikaralabata kaya sakaralabata kaya nayaralabata kaya sekaralabata kaya sedada. Kau Tuhan kami, Kau Raja kami. Kami menggunakan mulut kami untuk memuji Tuhan Yesus. Kami mau memuji Tuhan Yesus dengan hebat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, 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 Yesus. Angkat tanganmu adik-adik, panggil namanya Yesus, Yesus. Kami seru, kami berseru namamu Tuhan. Hikaralabata kaya sandaya ralabaya se, hikaralabata kaya sedaya ralabo. Kami cinta Kau Tuhan, Yesus, Tuhan. Kami menyembah, terima kasih Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus. Tuhan, tolong kami. Adik-adik, walaupun lagu yang dinyanyikan kita itu sudah lama, tetapi kita dapat menyanyikannya dengan hati yang baru, dengan keadaan yang baru, dan dengan sikap yang baru. Nyanyian baru bukan berarti lagu yang baru. Nyanyian bukan cuma di mulut, tapi di tingkah laku kita juga. Sehingga orang akan melihatnya, dan orang akan percaya, lalu takut kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Karena ingat, Tuhan sangat senang waktu anak-anaknya memuji dan menyembah Tuhan. Di Pentakosta ketiga ini, angkat tanganmu adik-adik. Anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus, generasi Yeremia yang takut akan Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan kakak percaya, Tuhan Yesus, Engkau yang kasih mereka Tuhan Yesus. Engkau yang panggil mereka hari ini ya Tuhan. Nyanyian baru bukan cuma di mulut, tapi hati kita juga. Hati kita yang sungguh sama Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan Yesus mau adik-adik. Nyanyian baru bukan cuma di mulut adik-adik. Nyanyian baru bukan cuma lagu baru. Nyanyian baru itu hati kita, keadaan kita, sikap kita yang baru sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak perlu yang lain adik-adik. Yang penting kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan Yesus, waktu kita memuji Tuhan Yesus, kita bilang kita cinta Tuhan Yesus, kita bilang kita sayang Tuhan Yesus. Dan dengan hati yang baru kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari adik-adik, angkat tanganmu, doa sama-sama sama kakak.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau berdoa. kami mau berdoa. Tolong kami Tuhan Tolong kami Tuhan di tahun ini, di tahun ini, di tahun integritas di Tuhan. tahun integritas Tuhan, Perkataan kami, perkataan kami, hati kami hati kami sesuai dengan hati Tuhan Yesus. hati Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan Kami mau Tuhan menyanyikan nyanyian baru menyanyikan nyanyian baru buat Tuhan Yesus. buat Tuhan Yesus. Dengan hati yang sungguh-sungguh, Dengan hati yang sungguh-sungguh, kami sayang Tuhan kami Yesus. sayang Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, Tolong kami Tuhan, penuhi kami penuhi kami dengan kuasa Tuhan dengan Yesus. kuasa Tuhan Yesus. Kami serahkan Kami serahkan seluruh hidup kami seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan ke Yesus. dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan Amin. Shalom adik-adik. Selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun di bulan Maret dan juga Opa Gede yang ulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesuslah idolaku, ku mau jadi seperti Dia. Mengasihi Allah Bapa, juga mengasihi manusia. Jujur dan rendah hati, senang bekerja sama. Ku mau jadi seperti Yesus, ku mau menjadi saksinya.